yang mau memposisikan diri, mau cari tempat yang kondusif, diperbolehkan banget nih sambil kita nunggu. Oke, halo Shalom Mario. Ada Kak Talita juga nih. Shalom Kak Talita. Shalom, shalom aja. Ya, shalom Kak. Oh ya, buat teman-teman yang baru masuk, mungkin bisa mengubah format namanya ya, jadi nama underscore jurusan sama angkatannya. Ini ada Shalom Kak Loli. Oh, boleh banget nih buat yang mau nyapa salamnya bisa lewat chat juga nih kalau malu, atau mau on mic juga boleh. Wah, ini ada Shalom Kak Kevin. Mungkin kalau ada teman-temannya yang belum join, boleh banget nih buat diajakin ikut PO. Ini ada Shalom Rian, Shalom Kak Risna. Oh nih, Shalom, Shalom buat Yefta, Shalom Teresia. Shalom. Shalom Kak Teresa.
Oh ya, sekali lagi sambil ngingetin ya, buat yang baru masuk mungkin bisa mengganti format nama, jadi nama underscore jurusan spasi angkatannya. Shalom Kak Mei, shalom Kak Obed. Shalom Atipa dan shalom Kak Ana. Oh ya kakak-kakak dan teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan 11.46, kita bisa persiapan untuk memulai PU kita hari ini. Oke. Selamat siang, shalom semuanya. Selamat datang kembali di PU PMK FSM pada hari ini. Dan pastinya kita bersyukur banget karena setelah 7 hari kita beraktivitas dengan hal-hal duniawi seperti kuliah, terus kita melakukan pekerjaan rumah, dan akhirnya kita bisa berkumpul dan bersekutu melalui meeting online hari ini. Nah, dan pastinya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum memulai PU pada hari ini, ada beberapa rules nih yang perlu kita ketahui dan pastinya kita taati. Ada 4. Yang pertama,
Mohon mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicara. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Dan yang ketiga, pastikan menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi kekhidmatan dalam beribadah. Yang terakhir, peserta PU bisa menggunakan format nama dengan format nama underscore jurusan serta angkatan. Contohnya Raja underscore Fisika 20. Oke, itu tadi rules yang perlu kita taati. Dan sekarang ada baiknya sebelum kita memulai PU hari ini, mari kita bersama-sama untuk menenangkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Mari kita mulai saat teduh. Selamat siang ya Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu memberkati kami setiap hari, Bapa yang selalu melindungi kami, Bapa yang terus berkarya dalam hidup kami setiap harinya ya Bapa. Bapa, kami mau bersyukur Bapa pada hari ini karena atas berkat-Mu, Bapa telah mengumpulkan kami semua di sini untuk melaksanakan PU bersama ya Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang akan memberkati setiap dari kami, Bapa yang melindungi kami, dan kiranya PU ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Bapa kita yang setiap hari memberkati kita, yang selalu berkarya dalam hidup kita, mengenal kita setiap hari, setiap waktu, bahkan selama kita hidup. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pujikan pujian mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
Oke, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah Improve Yourself. Dan Improve Yourself ini akan dibawakan oleh Bang Yehezkiel. Yeay, Bang Yehezkiel, dipersilahkan. Shalom. Shalom. Ya, yuk kita mau mulai. Kita sebelumnya berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kepada Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kami di dalam karya Roh Kudus sampai dengan hari ini, kami mengucap syukur dalam tangan-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam PU hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami untuk ada sebagai penyembah-Mu, untuk kami boleh hidup melalui perkataan, melalui tindakan kami, dan melalui apa yang kami miliki Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pujian penyembahan kami dalam tangan-Mu, biarlah ini menjadi sesuatu persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sendiri kami mau mendengar firman, singkapkanlah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan keinginan Tuhan untuk kami kerjakan. Kami dengan sukacita menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat siang PMK FSM. Bisa jawab. Siang, Bang. Shalom. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Ya, oke ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Wah, ini font saya tumpuk-tumpuk semua ya kalau di teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa ya. Semoga ya harusnya saya kasih PDF aja ya. Semoga the next-nya tidak bertumpuk-tumpuk juga. Oke, kita mulai aja. Hari ini saya diberi tema tentang improve yourself. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengembangkan diri kita ya. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Nama saya Yehezkiel Adrianus Ferry Susanto. Dan hari ini biasa kalau di FSM saya dipanggilnya Bang Yeski ya, Bang Yes gitu biasanya. Nah, saya alumni FISIP Undip Administrasi Bisnis tahun 2007. Lalu saya juga alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis ya. Ambil teologi pastoral. Teologi pastoral itu teologi penggembalaan ya. Tahun 2012. Ya, saya pengurus PMK FISIP dulu di Undip tahun 2009 sebagai bidang KTB. Nah, hari ini tergabung dalam satu komunitas yang sedang saya kembangkan, namanya Calvary Community. Dan saya juga seorang pendeta pembantu di GPDI Calvary ya. Nah, saya abang KTB-nya Bang Obed, Bang Fredo, Bang William, dan Bang Jordi ya. Itu anak-anak informatika 2017 ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Next, Dek. Ya, saya tidak lepas dari minggu lalu juga, teman-teman sepertinya waktu PU juga sudah mengangkat bagian ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang mengetahui suara Tuhan ya, teman-teman ya. Nah, dari suara Tuhan itu diketahui bagaimana caranya secara singkat dari relasi persekutuan dan firman-Nya. Jadi melalui relasi persekutuan kita dengan Tuhan, lewat HPDT kita, lewat disiplin rohani, kalau saya bilang disiplin rohani ya. Lalu juga lewat firman-Nya itu membuat kita bisa tahu dan peka akan suara Tuhan. Dan ada satu disiplin rohani yang akan diangkat di PU hari ini namanya self study ya teman-teman ya. Jadi belajar sendiri. Nah, belajar sendiri ini adalah bentuk dari mengimprove ya, dari meningkatkan bagaimana kemampuan diri kita. Nah, hal ini yang akan kita bahas di dalam PU kali ini selama 35 menit ke depan ya. Oke, next Dek. Nah, sebelum kita membahas tentang improve ya, membahas tentang self study. Nah, Abang mau bukakan ada satu bagian yang masih sama, satu tema juga dengan minggu lalu berbicara tentang
kehendak Tuhan. Kalau kita bicara suara Tuhan, itu berarti kita sedang mencari tahu kehendak Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Kan kita mau dengar suaranya, dia mau ngomong apa, di apa sih yang sebenarnya Tuhan mau. Ya. Berarti kan ada kehendak Tuhan yang sedang ingin di-deliverykan, yang akan disampaikan. Nah, ada dua jenis kehendak Tuhan ya teman-teman ya. Yang pertama ada kehendak umum, dan yang kedua namanya kehendak khusus. Ya. Jadi ada kehendak umum dan kehendak khusus. Kita akan bahas ini dulu. Apa sih kehendak umum? Next, Dek. Kehendak umum. Kehendak umum itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada semua orang percaya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi semua orang percaya pasti mendapati bagian ini. Minta dengan kasih ya untuk dibacakan. Tunggu ya. Saya mau lihat ya siapa ya. Saya minta tolong dan kasih. Saya rindu mendengar suara dari Albert dong, statistika 2020 ya ini ya. Albert boleh open mic-nya, Dek? Iya, Bang. Halo? Halo. Oke. Albert, lagi di Ya, Semarang atau lagi di luar Semarang nih, Dek? di rumah, Bang. Di luar Semarang. Oh, di luar Semarang. Di mana, Dek? Dekat Kepulauan Riau. Oh, Riau. Kepulauan Riau. Hah? Di Pelarian. Kepulauan Riau. Oh, Bengawan Riau. Oke. Ya, Albert minta tolong ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7 dibacakan, sudah ada di layar, boleh dibacakan, Dek? 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa, nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke, thank you Albert ya. Ya, teman-teman di sini kita melihat karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan ya teman-teman ya. Kita melihat sebenarnya next day yang Allah kehendaki dalam kehendak umum itu apa? Allah menghendaki kita hidup semakin dikuduskan, takut akan Dia dan mentaati firman-Nya ya. Jadi Allah punya kehendak, Allah punya keinginan kita tuh hidup kudus ya teman-teman ya. Ada satu ungkapan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus ya. Jadi kita punya Allah mau, Allah berkehendak untuk kita hidup di dalam kekudusan, bukan di dalam kecemaran atau di dalam hawa nafsu jahat ya di bagian itu. Next deh, kalau itu kehendak umum. Nah, bagaimana dengan kehendak khusus ya teman-teman ya? Ya, kehendak khusus adalah kehendak yang dinyatakan secara khusus dalam diri setiap orang percaya. Hal ini tidak dinyatakan secara khusus dalam Alkitab. Umumnya Alkitab memberikan janji peneguhan dan jawaban doa atas pergumulan kita secara khusus ini ya. Jadi contoh kehendak khusus itu seperti ini teman-teman. Saat kita bergumul tentang peminatan dalam kuliah ya. Mau apa namanya peminatannya, aduh saya takut salah ngomong ya. Kalau biasa sih kalau adik-adik KTB saya itu ngomong yang saya amati ya ada yang RPL, informatika ya, ada yang RPL, ada yang sistem cerdas, ada yang apa lagi ya. Saya juga kadang saya roaming ya di situ ya, tapi saya mencoba untuk memahami. Nah, teman-teman untuk dapat menentukan mau peminatan mana dan nantinya akan dibawa ke dalam sebuah skripsi atau tugas akhir, itu kan perlu pergumulan. Nah, itu contoh kehendak khusus ya, teman-teman ya. Lalu akan bekerja di mana, teman-teman? Itu juga nanti kalau udah lulus nih para pra-alumni ya atau yang para sudah sidang ini, bagaimana kita berdoa? Di Alkitab tidak mungkin ya, tiba-tiba kita buka bekerja di mana Tuhan, calon pokpan keluar di sini nggak ada ya, teman-teman ya, kecuali kita tulis sendiri ya. Tapi itu kan enggak ya. Jadi
teman-teman, kehendak khusus itu berbicara tentang kita tuh mau kemana, menikah atau melajang, siapa yang menjadi teman hidup saat bergumul pelayanan, diminta jadi panitia ya, ataupun jadi pengurus, ataupun jadi ketua PMK. Lalu bicara panggilan hidup juga. Nah, itu bicara kehendak khusus, teman-teman ya. Nah, kehendak khusus itu tidak mungkin muncul dari firman Tuhan dari Alkitab secara langsung, dia mau apa. Tetapi terkadang kita berdoa, tetapi firman Tuhan memberikan janji peneguhan dan juga jawaban doa atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Itu teman-teman ya. Kehendak khusus itu contohnya kayak kemarin kalau teman-teman membahas tentang Samuel, ya minggu kemarin kalau tentang Samuel, nah itu kehendak khusus ya, bagaimana Samuel dipanggil Allah. Tetapi di masa sekarang pada umumnya, ya teman-teman ya, bukan berarti saya mengesampingkan yang bisa mendengar suara Allah secara langsung ya, tetapi pada umumnya suara Allah itu dinyatakan melalui firman-Nya. Itu teman-teman ya. Jadi perlu di dalam kehendak khusus kita bergumul secara berbeda dengan kehendak umum. Kalau kehendak umum kita tahu, oke, hidup kudus, perintah-perintahnya ada di sini, bagaimana kita hidup kudus ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kehendak khusus, itu perlu ekstra lebih ya. Selain kita melihat janji Allah, kita juga perlu, nah ini namanya ya, mengimprove diri kita untuk kita bisa semakin peka menangkap apa yang Allah mau. Alurnya begitu ya teman-teman ya. Mazmur 25 ayat 12. Ya, minta dengan kasih untuk Tito. Boleh open mic-nya dibacakan Tito. Tito Vito. Halo? Bisa open mic-nya, Dek? Tito? Apakah bisa? Ya, sepertinya Tito sedang ada trouble dengan mic-nya. Nggak apa-apa ya, kita akan ganti dengan Novandi deh ya. Ya, halo Pandi. Pandi boleh open mic-nya Pandi? Boleh, Bang. Oke. Pandi boleh bacakan Mazmur 25:12 Pandi. Gak ada di layar tuh, Dik. Yo. Mazmur 25 ayat 12. Siapa orang yang takut akan Tuhan, padanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oke, thank you Pandi ya. Ya, teman-teman kita bisa melihat ya Mazmur 25:12, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dengan kata lain, kepadanya Tuhan menunjukkan kehendaknya. Dengan kata lain, teman-teman ya, kepadanya Tuhan menunjukkan bersuara. Kalau kita bicara masih dengan PU kemarin ya, Tuhan menunjukkan suara hatinya kepada orang yang takut akan Dia. Nah, itulah yang terjadi dalam kehendak khusus ya, teman-teman ya. Ada beberapa orang yang bergumul bahkan menjadi satu keresahan bahwa nanti kalau sudah lulus mau kerja di mana ya, mau ngapain ya. Mungkin sekarang teman-teman bisa loh bergumul dari sekarang. Kalau 2020 mulai dini, terlalu dini kali ya. Tapi mungkin yang 2018 ya, 2019 mungkin juga bisa mulai berdoa bahwa besok kalau udah lulus tuh sebenarnya aku mau kemana sih gitu ya. Kalau udah lulus akan pergi kemana, akan bekerja di tempat yang bagaimana Tuhan. Nah, itu perlu berdoa dan pergumulan khusus ya teman-teman ya. Next deh. Nah, butuh sebuah kepekaan untuk tahu kehendak Allah secara khusus ini, teman-teman ya. Buku sebuah kepekaan, sebuah apa namanya, teman-teman? Hal yang khusus untuk kita bisa tahu maksud Allah secara khusus di dalam pergumulan khusus ini. Dan kepekaan itu dibangun salah satunya melalui self study, gitu ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar self study. Kenapa? Karena ada sebuah pergumulan khusus, ada sebuah kehendak Allah secara khusus yang Allah mau nyatakan di dalam hidup teman-teman dan saya. Next, Dik.
Ya, self study itu pada hakikatnya merupakan proses belajar mandiri. Salah satunya tuh lewat buku-buku atau PA pribadi dengan buku tanpa bimbingan langsung dari seseorang. Namanya aja self ya, self study ya, bukan together study ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bicara self study, kita sedang berbicara tentang bagaimana kita belajar memproses belajar secara mandiri untuk diri kita. Bukan berarti kita nggak butuh secara kelompok. Kelompok butuh juga. Kan tadi kan kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mendengar suara Allah kan lewat persekutuan kita dengan Allah, lewat kalau nggak salah juga dibahas ya lewat orang-orang sekitar kita, ya kan? Bagaimana orang-orang itu bisa mengarahkan kita. Contohnya dari Samuel kemarin, teman-teman ya. Samuel akhirnya kan diarahkan Imam Eli kan. Oh, nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, bilang aja berbicara Tuhan, hambamu siap mendengar. Nah, itu adalah bentuk dari apa teman-teman? Orang lain akan menolong kita. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang self-study. Pentingnya kita juga belajar secara mandiri. Melalui apa? Melalui buku-buku atau buku PA pribadi ya, dengan buku tanpa bimbingan dari orang lain. Jadi kalau sejauh ini self-study yang Bang Yes lakukan adalah dengan baca buku dan juga dengan PA pribadi. Nah, buku PA pribadinya itu ya buku yang kalau saya sih rekomennya buku PA yang belakangnya ada catatan pemimpinnya ya, teman-teman ya. Sehingga apa? Kalau misalnya kesulitan, ada hal yang tidak jelas ketika mengerjakan bahannya, kita bisa lihat catatan pemimpinnya itu, buku pegangannya ya. Next, Dek. Ya, mengapa kita perlu self study ya, teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari satu literatur dari majalah Dia namanya ya, majalah Dia. Itu majalah rohani dan juga ternyata relate juga dengan apa yang Bang Yes sedang kerjakan dan pernah kerjakan ya. Jadi mengapa perlu self study? Yang pertama, orang self study itu karena tuntutan keadaan. Contohnya, ini saya alami ya teman-teman ya. Waktu saya susun tesis saya, jadi waktu saya sedang tesis di teologi pastoral, saya ambil penelitian tentang pemuritan postmodern ya, postmodern di 3 para church ya teman-teman ya. Nah di situ saya mau tidak mau ya teman-teman ya harus baca buku pemuritan. Saya bisa waktu itu baca buku pemuritan 1 semester ya teman-teman ya. Enggak deh 1 tahun. 1 tahun tuh 5 buku. Enggak deh 1 semester ya. Itu 5 buku pemuritan ya teman-teman ya. Itu dibaca semua. Kenapa? Karena ada tuntutan keadaan. Ya harus membuat tesis teman-teman ya. Jadi semua literatur buku tentang pemuritan Bang Yes baca ya. Ada satu buku yang menarik itu kalau teman-teman mau baca itu namanya Transformasi Discipleship. Itu bagus teman-teman ya. Jadi dia akan memperlihatkan bagaimana transformasi pemuritan dari yang dulu dengan yang sekarang ada perbedaan. Perbedaan metode maksudnya, tapi untuk esensi tidak. Nah, itu contoh dari self study. Baca buku berarti tenang aja ya teman-teman ya. Sejujurnya Bang Yes juga bukan orang yang suka baca buku gitu ya. Apalagi bukunya tebel-tebel ya, enggak. Tetapi karena ada tuntutan, itu membuat Bang Yes mau tidak mau harus mempus diri Bang Yes untuk apa? Untuk mendapatkan mengerti sebenarnya pemuritan itu seperti apa. Kalau dikaitkan dengan panggilan khusus tadi ya, artinya apa ya? Pada saat itu Bang Yes dipanggil untuk meneliti pemuritan. Ya sudah, berarti Bang Yes harus push diri Bang Yes untuk boleh mengerti lebih lagi banyak hal tentang pemuritan. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, orang melakukan self study kenapa? Karena orang melakukan self study dengan tujuan tertentu. Contohnya, ini ketika Bang Yes sedang bergumul tentang panggilan hidup. Ya, tentang panggilan hidup itu bukan sehari 2 hari, teman-teman ya, tetapi panggilan hidup itu cukup lama Bang Yes bergumul dari 2010 sampai 2016 itu baru fix ya, teman-teman ya. Baru fix jadi hamba Tuhan. Jadi pendetanya di GPDI dari 2016 sampai 2019. Akhirnya dapat jalan dan akhirnya 2020 dilantik jadi pendeta.
Nah, salah satu hal yang Bang Yes lakukan apa? Ketika Bang Yes berbicara panggilan hidup, Bang Yes bergumul dan akhirnya Bang Yes ada satu buku yang menolong Bang Yes, namanya buku 3D ya. Nah, ini buku ini cukup menolong Bang Yes waktu itu ya push juga ya mencari tahu self study buku-buku yang berbicara tentang panggilan hidup seperti apa. Apa sih panggilan hidup sebenarnya? Seperti apakah panggilan hidup itu? Nah, karena ada tujuan-tujuan tertentu, oleh sebab itu Bang Yes melakukan self study gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya ketika Bang Yes semakin banyak baca, semakin tahu ya teman-teman ya. Banyak baca, banyak PA. Kalau PA itu dari Nehemia ya. Jadi sampai berkali-kali PA Nehemia ya teman-teman ya. Hitungannya lumayan apalah ya Nehemia itu. Kenapa? Karena ada kebutuhan khusus. Jadi dipus ya Nehemia, Esther itu kan PA-PA panggilan hidup. Jadi melihat bagian itu ya harus mempus diri sendiri untuk mengembangkan diri karena ada panggilan khusus yang harus dikerjakan. Waktu itu juga panggilan khususnya menikah ya. Waktu itu kan saya bergumul juga antara menikah dan melajang. Ya puji Tuhan dapat jawabannya menikah ya teman-teman ya. Maksudnya memang waktu itu sedang bergumul terus dapat menikah. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya belajar baca buku ya. Banyak orang baca bukunya langsung Secret Search ya, yang setebel ini ya. Kalau Bang Yes enggak. Bang Yes belajar dari buku yang lebih tipis ya, bukunya Pak Mangapul Sagala yang berbicara bagaimana Kristen berpacaran. Nah, itu belajar dulu teman-teman ya, supaya apa? Karena tujuan khususnya untuk Bang Yes sendiri dan juga untuk menolong adik-adik Bang Yes yang sedang ada dalam pergumulan itu. Jadi para PKTB juga penting untuk self study, bukan untuk diri kita kadang ya, tapi kadang untuk kita bisa menolong orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, sebagai aktivitas sambilan. Maksudnya apa? Maksudnya saat menentukan tahun ini mau belajar apa. Ya, jadi hari ini mau belajar apa selama setahun ini. Nah, buku itu dimakan habisnya ya selama setahun. Jadi kalau ada waktu kosong dibaca gitu ya teman-teman ya. Karena memang keinginan untuk belajar sesuatu, untuk mengupgrade diri kita sendiri di bagian itu. Next. Nah, ini contoh buku self study yang sedang Abang kerjakan 1 tahun ini ya. Untuk buku, Abang sedang belajar untuk kesembuhan emosi, karena banyak juga beberapa orang yang sedang dilayani berkutat di bagian ini. Lalu untuk PA pribadi, Abang ada di 2 buku ini ya, keterikatan, pemulihan dari keterikatan dan keterhilangan. Ya. Ini target 1 tahunnya Abang. Jadi meskipun udah begini tetap self study ya, self study untuk bisa mengimprove, untuk bisa menangkap panggilan khusus. Apalagi kan Abang udah jelas jadi pendeta ya. Jadi pendeta itu kan harus mengisi diri kita bukan hanya untuk khotbah-khotbah saja ya teman-teman ya. Apalagi Bang Yes itu ada di pastoral. Pastoral itu penggembalaan. Ya, jadi teologi ada banyak ya teman-teman ya. Ada teologi biblika, sistematis, ada praktikal. Nah, praktikal itu salah satunya adalah pastoral. Jadi harus mengupgrade diri sendiri. Begitu juga dengan teman-teman pastinya di dalam menjadi PKTB atau menjadi pelayan ataupun di dalam dunia keilmuan teman-teman ya, baik yang ada di fisika, matematika, biologi, kimia ataupun informatika, statistika, semuanya pasti harus punya pengembangan diri dan punya target ya teman-teman ya. Target mau belajar apa, mau fokus kemana. Karena saya yakin Tuhan tempatkan teman-teman di jurusan teman-teman sekarang, itu bukan sebuah kebetulan. Ada satu rencana yang khusus ya teman-teman ya. Bahkan meskipun kayak Bang Obed, nanti S2-nya ambil teologi ya, bukan berarti S1-nya tidak berguna, enggak juga ya. Karena sama seperti Abang juga, Abang S1-nya fisik, administrasi bisnis. Apakah administrasi bisnisnya nggak kepake? Hari ini enggak, tetap terpakai ya. Cara mengasah administrasi bisnisnya Abang gimana? Saya pakai ilmu bisnis itu kalau mau bikin event ya. Baru-baru ini di komunitas saya bikin BSV, Bible Study Virtual. Itu manajemennya pakai apa? Pakai cara bisnis ya teman-teman ya. Jadi manajemen semuanya itu dengan pola-pola bisnis sebenarnya. Begitu.
tapi tidak berprofit ya. Tapi saya ambil cuman cara berpikirnya aja. Cara berpikir mengeluarkan iklannya kapan, bagaimana cara memanage atau membuat konsep acaranya. Nah, itu kan kalau di bisnis kan kita harus kreatif ya, teman-teman ya. Nah, disitulah saya pakai di situ untuk pelayanan saya itu. Bukan berarti untuk duit ya, enggak ya, tapi untuk bentuk-bentuk acara yang akan saya kerjakan. Next, deh. Ya. Kelebihan dari self study ya, teman-teman ya. Ini yang saya alami juga. Yang pertama adalah waktunya tuh fleksibel sesuai kebutuhan teman-teman. Yang kedua, dalam menentukan materi yang akan dikembangkan juga fleksibel ya, sesuai kebutuhan kita, baik baca buku atau PA pribadi dengan buku PA. Jadi teman-teman bisa, hari ini teman-teman tuh sedang ada di kondisi seperti apa, misalnya ya, kok aku itu orangnya pemarah ya gitu kan. Aku tuh tidak bisa mengendalikan emosiku. Nah, coba cari buku yang bertemakan pengendalian emosi. Coba cari buku yang atau buku PA yang belajar buah-buah roh. Itu kan bisa juga ya, teman-teman ya. Nah, ilmu dapat diperoleh tanpa harus bertemu dengan narasumbernya. Kenapa? Karena narasumber itu menulis ilmunya di dalam sebuah buku atau menulis di dalam bentuk buku-buku, di dalam pertanyaan-pertanyaan pendalaman Alkitab. Dan yang keempat, melatih kepekaan kita untuk dapat memahami suara Tuhan lebih jelas melalui buku dan bahan PA yang digunakan. Nah, ini masih ada benang merah dengan minggu lalu ya, teman-teman ya. Kalau kita self study, contohnya saya, Bang Yes, sedang bergumul masalah panggilan hidup. Ini yang sudah Bang Yes lewati ya, tentang panggilan hidup. Oke, akhirnya kan saya, Bang Yes kan akhirnya akan mencari buku-buku tentang panggilan hidup. Sebenarnya apa sih panggilan hidup dan bagaimana mencari tahu panggilan hidup. Jadi ada buku-buku yang memberikan tes-tes gitu ya, teman-teman. Tes-tes ini akan menolong kita untuk kita bisa tahu panggilan hidup kita tuh diarahkannya kemana. Nah, itu kan melatih kepekaan kita, Dik, sebenarnya. Kita menjadi peka, Tuhan itu sedang mengarahkan kita untuk mengerjakan bagian apa. Nah, itu contoh ya, contoh dari bagaimana self study menolong kita untuk kita mengetahui kehendak-kehendak khusus yang Allah berikan kepada diri kita. Next, Dik. Nah, tips and trick dari self study ya. Kadang kan self study itu dulu bayangannya Bang Yes waktu SMA self study itu membosankan ya, teman-teman ya. Karena harus baca buku, apalagi kan bukan tipikal pembaca buku ya. Nah, tetapi kalau bagaimana sih tips and trick self study? Yang pertama, evaluasi dulu hidup kita. Sebenarnya apa yang kita butuhkan, materi apa yang kita butuhkan. Terkadang orang malas baca buku bukan karena dia ini ya, Dek, bukan karena dia tidak mau baca gitu kan. Tetapi kadang yang disodorkan ke dia itu sesuatu yang tidak dia butuhkan. Nah, yang tahu kebutuhan kita sebenarnya siapa? Ya diri kita, teman-teman ya. Jadi evaluasi sebenarnya kebutuhanmu itu apa? Kebutuhan penyembuhan masa lalu yang terluka kah? Atau kebutuhan yang hari ini sedang mau bekerja berarti tentang panggilan hidup? Atau kebutuhan karena hari ini menjadi panitia atau pelayan pengurus baik di gereja ataupun di PMK, berarti aku butuh yang namanya bagaimana menjadi pelayan Kristus yang berkenan, itu kan bisa teman-teman ya. Aku tuh sekali saat teduh gitu kan. Nah, berarti itu sebuah kebutuhan juga. Bisa kita cari bahan-bahan self study tentang memulai saat teduh gitu teman-teman ya. Jadi evaluasi sebenarnya apa yang sedang kita butuhkan. Pilih bahan materi yang benar-benar kamu butuhkan ya. Setelah muncul 5 kebutuhan dari evaluasi, pilih yang paling urgent. Jangan 5-5-nya ya kalau saran saya ya teman-teman ya. Karena mengerjakan satu aja sudah puji Tuhan ya, kalau teman-teman targetnya langsung 5 padahal kita baru belajar self study, saran saya sih enggak. Tapi kalau yang sudah terbiasa membaca buku dan self study, enggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman yang baru belajar sebagai bentuk kita mendengar suara Allah di dalam kehendak khususnya dia, ya pilih salah satu yang urgent. Cobalah dengan membaca buku yang sederhana dulu dan tidak cukup tebal ya.
belajar memprioritaskan bagian ini untuk dilakukan 1 minggu sekali, per minggu ya teman-teman ya. Jangan langsung, kalau per minggu susah per 2 minggu. Per 2 minggu susah maksimal ya 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Buat target mau baca buku apa dalam 1 tahun dan PA pribadi apa, seperti yang Bang Yes kerjakan tadi ya. Jika itu memang penting buatmu, maka kamu akan memperjuangkannya untuk mengerjakannya. Ya. Jadi kadang orang merasa oh sudah punya target, tapi dia tidak mengerjakan. Kenapa? Karena memang itu bukan hal yang penting buat dirinya. Kalau itu penting, maka itu akan dikerjakannya. Contoh ya teman-teman ya. Teman-teman karena deg-degan misalnya ya, ini yang sudah sidang lah. Nggak sidang deh, ujian deh. Ini kan mau ujian akhir semester ya. Teman-teman malas nih ujian. Tapi pas waktu ujian teman-teman datang ujian nggak? Pasti datang dong. Kenapa? Karena ujian itu penting. Dari ujian itu akan keluar nilai dan nanti nilai itu akan menjadi tolak ukur IP dan keberhasilanmu di dalam 1 semester ini. Jadi ketika itu penting buatmu, maka kamu akan kerjakan itu kok. Meskipun dirimu tuh malas banget ya, malas banget nih. Kalau zaman dulu offline, malas ke kampus. Kalau hari ini offline, di kedokteran ya, nggak tahu kalau di FSM ya. Mereka ujian itu harus open camp ya teman-teman ya. Karena kemarin ada salah satu adik saya di kedokteran ngomong ada yang nakal, ada yang joki gitu kan. Setelah itu punya kebijakan kalau ujian harus open camp dan di waktu itu. Jadi karena waktu itu sebelumnya bisa nyusul gitu loh teman-teman ya, agak longgar, tapi karena ada kesalahan itu dibikin ketat dan tegas. Nah teman-teman, kalau itu penting, saya yakin mau pakai alasan malas pun teman-teman akan mengerjakan bagaimanapun caranya. Mau ujian jam 7, kalau kita biasa bangun misalnya jam 8 ya, wah ujiannya jam 7. Bangun nggak jam 7 teman-teman? Diusahakan pasti bangun kan? Kenapa? Karena ujian itu penting. Nah, sama teman-teman. Kalau self study itu penting, kalau kehendak Oke teman-teman, maaf sebelumnya karena Bang Yeskiel sedang ada kendala. Sambil kita tunggu sebentar ya buat Bang Yeskiel. ya tes. Maaf ya teman-teman ya. Masuk Bang. Udah masuk ya? Aman. Oke. Ya tadi ini ganti device ya, ganti ke handphone. Nggak tahu kok tiba-tiba putus ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, teman-teman, kalau hari ini kita merasa bahwa itu penting untuk kita kerjakan, saya yakin pasti teman-teman akan mengerjakannya ya. Jadi misalnya dari meskipun itu malas kan, biasa kan alasannya itu kan malas gitu ya. Aduh, mau self study malas gitu kan. Nah, jujur tadi saya kayak keputus di bagian saya kesaksiannya. Untuk 1 semester
baca 5 buku pemuritan semuanya ya. Jadi ada transformasi discipleship, organic discipleship, terus apalagi ya, ada 3 buku lagi yang saya baca, pemuritan yang radikal dan lain-lain itu ya teman-teman. Itu bukan hal yang mudah gitu kan. Tetapi karena buat saya itu penting, maka saya akan kerjakan itu. Untuk apa? Untuk mengimprove, untuk menambah kapasitas saya. Oleh sebab itu nomor 7, ciptakan sebuah kebutuhan dan kepentingan, maka kamu akan memperjuangkan. Jadi teman-teman ya, kalau memang itu penting buatmu, abang yakin pasti itu akan kau kerjakan. Next, ya ini yang terakhir ya. Self study adalah bentuk kita meningkatkan diri kita untuk lebih peka mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, teman-teman ya. Jadi masih di dalam satu kesatuan dengan PU yang lalu, ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita bisa mengerti kehendak Dia. Bukan hanya di dalam hal rohani, tetapi di dalam hal non rohani. Contohnya ketika engkau mau bekerja di mana, engkau mau penelitian apa, engkau mau bahkan masalah panggilan hidup berkaitan dengan pasangan hidup ya, maka kita perlu self study untuk kita bisa meningkatkan diri kita untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Jadi selamat mengimprove dirimu, improve yourself ya, dan selamat self study. Next deh. Thank you ya, and God bless you. Ya, ada sesi pertanyaan kah Dek atau langsung ditutup? Kayaknya waktu saya masih 5 menit ya, atau udah selesai? Iya Bang, kalau misalnya ada yang mau bertanya, langsung dipersilahkan aja ya. Ya, silahkan. Oke. Ini Bang, ada yang mau tanya, silahkan. Oh, boleh. Oke Bang, Bang Yes, ini aku Firdaus Bang, mau bertanya. Oke. Jadi gini Bang, kan tadi Bang bilang kalau misal contohnya kita perlu saat teduh, kita cari bahan saat teduh gitu kan Bang. Nah misal kita Bang dalam konteksnya kan biasanya itu babnya di apa ya, pembahasan di bukunya itu kan ada sampai misal 10 bab gitu kan Bang. Tapi kita dalam keberjalanannya kita self study baru 2 atau 3 bab dan kita sudah paham, udah bisa menerapkan hal tersebut gitu Bang. Apakah kita harus melanjutkan buku tersebut sampai habis atau gimana gitu Bang? Nah terus itu kan bahannya Bang, kadang bahannya memang tujuannya satu gitu kan. Misal kayak aku sekarang lagi bahas tentang kepemimpinan Kristen Bang, tapi kan ada beberapa poin, ada beberapa hal-hal yang ditekankan di masing-masing bab gitu kan, apa yang mau dijelaskan di masing-masing bab. Jadi Bang kita harus bisa nggak kita dalam pembahasannya kita melompat-lompat atau harus berurutan gitu dari ya kita bahasnya dari awal sampai akhir gitu atau gimana Bang? Oke, thank you ya Daud ya. Tadi yang abang tangkap adalah hari ini seandainya lagi kasih contohnya kasusnya Daud adalah lagi self study lewat buku PA Kepemimpinan Kristen gitu ya. Itu boleh nggak loncat-loncat bahannya? Itu kan Dek ya maksudnya? Itu? Iya Bang, ya. Benar ya. Nah, kalau abang pribadi sih, kenapa bahan itu diciptakan berurutan ya? Maksudnya di dalam buku PA itu meskipun hari ini PHI ya, hari ini tuh PHI itu saya sedang KTB dengan adik saya tuh isinya tuh tokoh-tokoh semua. Tetapi sebenarnya ketika saya lihat di dalam setiap tokoh itu penekanannya berbeda-beda dan ada jenjang penekanannya gitu, Dek. Jadi kalau saranku sih kalau lagi PA karakter Kristen ya ikutin aja per babnya sih Dek, nggak masalah. Karena setiap bab itu akan menuntunmu untuk ke bab berikutnya. Jadi lebih kaya nanti dan lebih berurutan. Emang kenapa Firdaus di dalam babnya ada yang menarik, misalnya bab 1 2 terus Firdaus tertarik ke bab 8 gitu ya? Enggak Bang, maksudnya gini, apa ya? Kadang kan kita melihatnya tergantung, tadi kan self study tergantung kebutuhan juga gitu kan Bang kan. Kalau kita lihat kebutuhan kita pada saat ini mungkin nggak terkait hal tersebut gitu. Apa kita bisa mengganti ke bab lain atau mungkin ke buku lain gitu? Atau ya karena tadi kita udah buat komitmen sekali seminggu, ya kita ikutin jadwalnya sekali seminggu gitu. Oke. Kalau
ini by case ya teman-teman ya, sebenarnya by case ya. Tetapi kalau untuk khusus case-nya si Firdaud, kenapa memilih self study-nya kepemimpinan Kristen? Kalau boleh tahu. Nah, ini sebenarnya Bang dari Abang KTB ku kemarin Bang ngasih gitu kan untuk mengajarkan Nah, mengajarkan kami tentang kepemimpinan Kristen gitu Bang. Aku sama saudara KTB ku juga gitu. nah menurut Firdaud penting nggak kepemimpinan Kristen itu di posisi Firdaud sekarang? Penting Bang gitu. Penting ya. Nah, kepemimpinan Kristen itu kan satu paket ya, Dek ya. Satu paket di dalam buku PA itu. Nah, berarti ya dikerjakan aja gitu. Karena terkadang kakak rohani kita tuh juga yang memahami apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini gitu, Dek. Beda cerita kalau misalnya nih misalnya hari ini Firdaud disuruh baca buku pasangan hidup. Sejujurnya, kalau buat aku belum penting. Kenapa? Karena lebih penting baca buku panggilan hidup dulu. Gitu. Jadi dari panggilan hidup, teman-teman akan tahu kriteria Hawa yang teman-teman butuhkan. Kalau masih ingat di kejadian ya, di kejadian itu kan Hawa itu kan sebagai penolongnya Adam, ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya, kalau kita aja nggak tahu kita tuh butuh wanita seperti apa, kenapa? Karena kita belum tahu kita akan mengerjakan apa, kehendak khusus apa yang Allah percayakan pada kita, terus kita belajar pasangan hidup, itu sesuatu yang menurutku jatuhnya akan kayak sebagai knowledge-nya doang. Jadi lebih baik ya ini panggilan hidupnya dulu. Jadi kalau sudah tergantung sudah terlanjur self study-nya pasangan hidup gimana? Kalau saya stop, saya cari buku yang benar-benar saya butuhkan, bukan saya inginkan. Gitu. Nah sejauh ini sih kalau aku pribadi melihat untuk karakter kepemimpinan Kristen itu cocok sih untuk Firdaud ya, Firdaud dan saudara KTB ya. Apalagi dua-duanya kan juga ada di dalam BPH ya kalau nggak salah ya, di BPH PMK, artinya butuh menjadi kepemimpinan itu harusnya bagaimana kayak gitu. Makanya kalau hari ini biasa kalau disodorkan sesuatu kepada PKTB itu ditanya, kenapa aku harus baca buku ini Kak atau Bang gitu. Nah kalau memang ya, iya ya ditenangkan dulu ya adiknya. Nah, jadi ditanya aja kenapa harus baca buku ini, kenapa harus ini gitu kan. Nanti kalau alasannya make sense, memang bisa jadi itu kebutuhan kita. Karena kan terkadang kita ini sulit membedakan kebutuhan dan keinginan ya, Dek ya, gitu. Tetapi basically-nya ya, prinsipnya adalah kalau emang itu tidak kau butuhkan, ya kau next juga nggak apa-apa sih, Dut, kalau aku. Kalau emang itu tidak kau butuhkan ya, makanya pastikan dulu benarkah itu kebutuhanmu. Jadi itu yang penting ya. Jangan sampai menurut kita aku nggak butuh buku ini gitu kan. Oleh sebab itu aku mau next aja deh. Ternyata ada kakak rohani kita melihat butuh deh. Kenapa? Karena kamu punya problem di A, B, C, D, E. Kan kadang kita nggak bisa melihat bagian itu ya. Nah jadi kayak dulu nih teman-teman ya. Dulu saya dikasih kakak KTB saya itu tentang temperamen yang diubahkan ya teman-teman ya. Ya waktu itu waktu SMA ya, padahal bukunya tipis ya teman-teman ya. Tapi karena buat saya kesusahan, ya saya tanya kenapa saya harus baca buku ini. Lalu dijelaskan sama PKTB saya. Ya udah saya baca. Itu teman-teman ya. Jadi dan PKTB juga kita sebagai PKTB menyesuaikan ya. Jadi adik kita kira-kira kalau baca buku ini atau PA bagian ini gampangannya mampu apa enggak gitu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang ketinggian sehingga membuat adik kita merasa kayak aduh ini udah enggak ini deh enggak pas buat aku gitu. Nah, itu coba didiskusikan lagi ke PKTB. Apakah jangan-jangan bahannya ketinggian atau bahannya terlalu rendah gitu kan, maksudnya levelnya sehingga merasa bahwa aku nggak butuh ini. Gitu. Jadi tanya lagi sih. Tapi kalau menjawab pertanyaan basicnya Firdaud, boleh nggak sih kalau kita sudah PA,
terus kita ngerasa nggak pas di bagian ini, terus kita next, kita pindah buku PA, aku boleh, gitu yang pertama. Tapi yang kedua, pastikan itu kebutuhanmu atau tidak. Yang ketiga, dalam satu buku PA itu kan ada 10 bab misalnya ya. Kalau saya sih sarannya per bab sesuai urutan sih, Dek. Gitu. Karena kenapa? Karena setiap bab itu pasti punya tujuannya. Gitu ya teman-teman ya. Setiap bab punya tujuannya. Kalau kita pencar-pencar itu biasanya untuk maksudnya begini. Setiap bab punya urutan, sehingga di dalam urutan itu kita akan bisa melihat secara garis besar buku itu berbicara apa. Gitu, Dek. Kecuali itu untuk bahan sharing ini ya, maksudnya PA apa ya misalnya, PA di dalam persekutuan gitu kan. Itu teman-teman bisa lihat lagi. Penggunaannya berbeda dengan ketika kita self study. Itu Ut. Oke Bang, makasih Bang. Siap ya. Ada lagi nggak, Dik? Sejauh ini belum ada, Bang. Oke. Nggak ada? Berarti saya tutup nih. Iya, Bang. Dik. Oke, yuk mari kita berdoa ya, teman-teman. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bersyukur mendapat sebuah kehendak khusus yang boleh kami kerjakan, dan setiap kami pasti berbeda Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu yang Kau percaya melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melatih kepekaan kami. Kalau hari ini kami belajar tentang self-study, kiranya kami boleh belajar dan kami boleh untuk melakukan self-study kami dengan baik, sehingga kami boleh menangkap apa yang Allah mau, menguatkan kami, dan menjadi bekal buat kami untuk mengerjakan kehendak Allah, suara Allah yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap adik-adik kami yang mendengar, kiranya Roh Kudus yang menolong di dalam melakukan penerapan Tuhan. Terima kasih, kami menutup sesi firman Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan pada Ajeng ya. Iya, Bang. Oke. Terima kasih Bang Yeskiel buat firman-Nya yang pastinya memberkati kita semua. Oke, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui suara Tuhan dan kita bersekutu dengannya melalui persekutuan dan kita belajar tentang firman-Nya, ternyata kita juga harus tahu kehendak dari Tuhan, kehendak khusus maupun yang umum, yaitu dengan cara kita hidup kudus, takut akan Dia, dan selalu menaati firman-Nya. Dan kita sendiri itu juga harus peka dengan kehendak khusus Tuhan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita melatih kepekaan kita? Ya dengan self-study itu tadi. Oke. Selanjutnya, di sini bagi teman-teman yang rindu untuk mempersembahkan persembahan, bisa langsung aja melalui GoPay, OVO, dan Dana di nomor 0821 3772 7248. Atau bisa melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0697 869953 atas nama Lolita Sari Borutumbo Tampu Bolon. Dan untuk memudahkan pencatatannya, maka dimohon untuk teman-teman mencantumkan kode 1 untuk persembahannya. Contohnya 100.001. Lalu di sini ada kutipan Alkitab dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke. Dan selanjutnya ada liputan PU yang akan dibawakan oleh Mario. Oke, Mario, dipersilahkan. Terima kasih ya, Jeng. Shalom semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berikut akan saya bacakan liputan PMK Jumat 4 Juni 2021. Yang pertama,
Selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan teman-teman yang berulang tahun. Yang pertama ada Kak Lewin dari Informatika 2019. Yang kedua ada Kak Melvin dari Matematika 15. Yang ketiga ada Kak Joshua dari Matematika 17. Yang keempat ada Kak Deborah dari Kimia 17. Yang kelima ada Kak Elsyadai dari Matematika 2016. Yang keenam ada Kak Vicky dari Informatika 2017. Yang ketujuh ada Kak Benjamin dari Matematika 2019. Dan yang terakhir ada Eduardo dari Fisika 2020. Baik, ada kutipan ayat yang ditujukan untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun. Ayat dikutip dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh iya teman-teman, Dana Usaha PMK kita udah punya akun IG sendiri loh. Di PMK FSM Store, kamu bisa nemuin apa aja yang kamu perlukan. Mulai dari pembayaran tagihan dan top-up pulsa, peralatan dan buku rohani, alat-alat elektronik, dan makanan-makanan ringan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungin kontak person yang tersedia, dan jangan lupa untuk follow IG kita di @pmkfsmstore. Nah, buat kakak-kakak dan teman-teman semua yang memiliki bakat dan ingin serta rindu untuk menyampaikan bakatnya, bisa banget untuk mengikuti PMK Got Talent. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Christian di 082 137 666 959. Untuk teman-teman dan kakak-kakak semua, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ada di PMKFSM Undip serta PMKFSM Store. Lalu jangan lupa untuk follow line, subscribe di YouTube kita, lalu jangan lupa untuk mengunjungi perpustakaan PMKFSM di nomor serta kontak yang tersedia. Berikut liputan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada SL kita, Hajeng. Oke, terima kasih Mario dan teman-teman. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian. Langsung aja kepada teman yang bersangkutan, dipersilahkan.
Nah, oke. Keren banget ya teman-teman tadi penampilannya, dan pastinya tadi penampilannya memberkati kita semua yang mendengarkan. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya ada pokok doa yang akan Hajeng bacakan. Di sini ada 3 pokok doa ya. Yang pertama, didoakan agar anggota PMK FSM dapat mempersiapkan diri untuk UAS dengan baik dan diberi hikmah dalam menghadapi UAS semester ini. Dan yang kedua, didoakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi. Lalu persiapan PKL atau KP, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, didoakan agar pemerintah Indonesia diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap kebijakan demi keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Indonesia. Dan teman-teman, pokok-pokok doa ini, serta nanti doa penutup, akan langsung didoakan oleh Bang Yehezkiel. Oke, Bang Yehezkiel, dipersilahkan ya Bang Yehezkiel untuk mendoakan pokok-pokok doa serta doa penutupnya. Oke. Jadi saya akan pimpin dalam doa, tapi teman-teman juga berdoa ya. Untuk yang pertama, saya ulang untuk UAS, dan yang kedua untuk sidang, pengerjaan dan sidang ya, mencari pekerjaan. Yang ketiga, berdoa untuk kebijakan keamanan dan kedamaian. Oke, mari kita tutup dalam doa untuk hari ini ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam tangan-Mu untuk adik-adik kami yang mau UAS. Tuhan tolong Tuhan, baik yang angkatan 2020, 19, 18, bahkan mungkin ada 17 Tuhan yang sedang mengikuti UAS, kami serahkan kiranya Tuhan yang menolong setiap persiapannya dan juga kesehatan dari adik-adik Tuhan sehingga boleh mengikuti UAS dengan baik tanpa kurang satu apapun, belajar dan mempertanggungjawabkan atas satu semester yang sudah boleh dijalani ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak kami yang sedang seminar, yang sedang mempersiapkan seminar PKL, seminar penelitian, ataupun juga skripsi Tuhan. Tuhan tolong kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang bekerja melalui setiap fase-fase ini. Adik-adik kami, kakak kami pun juga boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, khususnya beberapa hari ini kalau kasus COVID mulai meningkat kembali Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami Tuhan, sehingga boleh menanggulanginya dengan baik. Dan juga tolong Tuhan berikan kesadaran kepada orang-orang di sekitar kami dan pada masyarakat untuk boleh menjaga diri dengan baik Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Kami berdoa untuk setiap acara PMK yang akan dilakukan minggu depan. Tuhan tolong Tuhan, kiranya setiap acara ini boleh menolong kami untuk bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap pribadi yang mempunyai masalah Tuhan, pergumulan khusus, Tuhan yang tolong, sehingga setiap orang yang sedang bergumul dapat mengalami kuasa Allah. Ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kiranya berkat sukacita dan sejahtera daripada Allah saja, kasih sayang daripada Roh Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami dari awal pertengahan pada selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua, menjemput kami di awan-awan permai. Kayak menutup persekutuan umum kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Yehezkiel. Dan untuk teman-teman, akhirnya selesai juga PU kita hari ini. Sampai jumpa di persekutuan umum selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless you.
Thank you Bang Yes. Yes. Terima kasih Hajeng. Yuk, sama-sama. God bless you. Terima kasih juga Mario. Semangat UAS teman-teman ya. Semangat Terima UAS. kasih, Bang. Sampai UAS, teman-teman yang masih UAS. kasih.